Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mams, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas seputar gimana cara bikin santan empasi biar nggak cepet basi, dan gimana cara bikin kaldu sungsum ayam bekampung serta sapi yang bisa distok berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu. Kebalik. Nah, langsung aja kita mulai dari santan ya Mams ya. Nah, ini aku pakai setengah batok kelapa Mams. Di tempatku harganya 5.000, bisa jadi segini banyaknya. Nah, setelah diserut aku diamkan selama 2 menit Mams. Nah, setelah itu kita rendam santannya pakai air matang ya Mams ya. Karena air matang itu udah berkurang gitu bakterinya, bahkan udah mati. Jadi kayak memperlambat pembusukan ataupun santan itu menjadi basi. Nah, selanjutnya kita diamkan lagi selama 5 menit Mam. Nah, untuk setengah batok kelapa ini aku pakai air sebanyak 500 ml ataupun setengah liter ya Mams ya. Nah, santan ini banyak banget manfaatnya Mams. Di antaranya adalah meningkatkan perkembangan otak si bayi. Asam lemak omega 3 yang ada di dalam santan itu sangat membantu meningkatkan perkembangan otak si kecil. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan daya tangkapnya sekaligus menunjang proses tumbuh kembangnya agar semakin maksimal. Nah, yang selanjutnya adalah melancarkan metabolisme tubuh. Nah, santan mengandung lemak alami yang dapat memicu sistem organ tubuh bekerja lebih optimal sehingga mampu melancarkan proses pencernaan dalam tubuh si kecil Mams. Nah, selanjutnya adalah membantu penyerapan vitamin dan juga sebagai sumber lemak alami ya Mams ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengoptimalkan sistem organ bayi. Nah, santan ini Mams, organ-organ vital itu dapat ditunjang cara kerjanya itu oleh lemak yang ada di dalam santan ini, seperti ginjal, hati, kelenjar adrenalin, plasma darah, hingga empedu dapat berkembang dengan lebih optimal berkat bantuan lemak ini Mams. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan nafsu makan. Kandungan lemak yang ada di dalam santan dapat memberikan rasa sedap pada setiap makanan Mam. Jadi si kecil jadi bisa lebih lahap makannya. Nah, setelah kita rendam dan kita peres-peres ya Mams ya, itu kita saring santannya. Jadi kita ambil santan yang murninya. Jadi karena airnya itu sedikit, jadi kita dapatkan santan yang benar-benar kental ya. Nah, dari setengah batok kelapa aja ini udah bisa jadi beberapa cup ataupun beberapa plastik ziplock santan ya Mams ya. Karena masing-masing satu kali masak menu dan itu untuk seharian, kita hanya butuh 50 ml aja untuk empasi si kecil Mams. Jadi hemat banget ya. Nah, ini aku takar di gelas takar yang kecil kayak gini biar mempermudah aja. Masing-masing satu plastik isinya 50 ml. Nah, jangan lupa jangan sampai Mams semua menyimpan santan ini di kayak cetakan es batu ya Mams ya. Apalagi yang nggak ada tutupnya karena bisa terkontaminasi bakteri. Nah, serem banget ya kalau misalkan kita kasih makanan anak yang udah mengandung bakteri, karena nggak baik banget buat pencernaannya terutama, dan juga bisa merajalela bakterinya itu ke badan si bayi. Nah, kayak gini ya Mams ya. Jadi kita lebih baik gunakan plastik ziplock kayak gini ataupun cetakan es batu yang ada tutup rapatnya. Karena santan ini kayak harus kedap udara gitu Mams selama di freezer biar tidak basi. Nah, ini udah aku tata ya semuanya. Semua ini aku bakal masukin ke freezer Mams. Nah, aku jamin semua santan ini bakal awet selama berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan karena kita udah pakai trik-trik yang udah aku jelasin di awal tadi. Nah Mams, selanjutnya kita akan beri date-nya ya. Jadi kita harus banget wajib mencantumkan tanggal pembuatan santan itu Mams. Karena apa? Karena kalau terlalu lama, jadi kandungan nutrisinya itu akan berkurang Mams. Jadi jangan lupa kita stok santan ini dan kita gunakan mulai dari yang pertama kali ataupun yang paling awal dari tanggal kita buat. Jadi kita gunain santan yang paling lama terlebih dahulu sebelum kita pakai santan yang lebih baru gitu ya Mams ya. Nah, ini udah aku tata di kontainer kayak gini. Selanjutnya tinggal kita simpan aja di freezer dan kita udah ngehemat banget, nggak perlu peras-peras ataupun nggak perlu beli santan instan kemasan yang ada penstabil nabatinya. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin gimana cara bikin kaldu sungsum sapi dan juga ayam kampung ya Mams ya. Ini bahan-bahan yang diperlukan, ada bawang merah, bawang putih, kemudian bumbu aromatiknya ada daun bawang, kemudian juga ada daun salam dan wortel, serta ada jahe Mams. Nah, manfaat kaldu itu banyak banget untuk bayi ya Mams ya. Yang pertama adalah memperkuat pertumbuhan tulang dan gigi. Jadi kaldu itu kaya akan nutrisi, kalsium dan magnesium yang mudah dicerna dan berasimilasi, penting untuk kebutuhan tulang dan gigi bayi Mams.
Yang selanjutnya, kaldu juga membantu membangun jaringan ikat dan persendian karena kaldu mengandung glukosamin dan kondroitin yang merupakan dua sister penting untuk perawatan persendian dan membantu perkembangan sendi bayi, Mam. Nah, kaldu juga merupakan sumber kolagen yang merupakan kunci dalam membangun jaringan ikat. Nah, untuk nutrisi ini juga membantu tulang rawan dan tulang yang sehat. Selanjutnya, kaldu mengurangi resiko alergi. Manfaat lain dari kolagen adalah memperkuat lapisan usus sehingga mengurangi resiko alergi dan kepekaan terhadap makanan. Nah, selanjutnya setelah kita persiapkan bahan-bahannya tadi, kita tumis dulu ya Mams ya bawang merahnya sampai baunya harum, Mams. Nah, manfaat lain dari kaldu juga, kaldu sangat kaya akan asam amino, khususnya prolin dan bisin. Asam amino spesifik dalam kaldu inilah yang dapat melakukan berbagai fungsi termasuk meningkatkan kekebalan tubuh. Selanjutnya, nah kita masukkan tulang-tulang serta potongan-potongan daging ayam kampung tadi ke panci yang udah aku isi dengan air hangat ya Mams ya, ataupun air panas juga boleh. Nah, ini kita rebus sebentar karena kita akan melalui dua proses perebusan. Nah, rebusan yang pertama ini cuma sekitar 1-2 menit aja. Jadi fungsinya untuk menghilangkan bau dan juga darah-darah yang menempel. Nah, jangan lupa biar sumsumnya keluar, tulangnya ini agak digeprek-geprek gitu ya Mams ya. Oke, selanjutnya setelah rebusan pertama airnya aku buang, aku masukin tumisan bawang merah tadi serta bahan-bahan yang lainnya yang udah aku persiapkan tadi itu ke daging-daging dan juga tulang ini, Mams. Nah, kaldu ini juga banyak mengandung protein ya, Mams ya. Jangan sampai anak kita itu mendapatkan protein yang buruk, dapat menyebabkan tantangan kesehatan fisik dan juga mental. Nah, manfaat sumsum ayam sapi dan juga ayam kampung ini untuk bayi itu juga banyak banget ya Mams ya. Meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kondisi kulit, mempercepat penyembuhan luka dan juga menyehatkan gusi. Nah, Mams, untuk lebih mengharumkan, aku tambahkan seledri ya Mams ya, dan juga aku tambahkan bumbu aromatik daun jeruk dan juga jahe yang tadi belum aku masukin ke bahan-bahannya. Selanjutnya ini aku kasih air sebanyak 1 liter ya Mams ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai semuanya mendidih dan tercampur rata. Setelah matang kurang lebih sekitar setengah ataupun 1 jam. Nah, kita diamkan dulu kaldunya. Selanjutnya kita masukkan ke plastik ziplock seperti ini. Jangan lupa pakai plastik yang kedap udara ya Mams ya. Jangan pakai cetakan es batu karena harus kedap udara biar lebih awet dan juga nutrisinya tidak menguap kemana-mana. Nah, selanjutnya Mam, setelah kita simpan kayak gini, jangan lupa kita namain ini kaldu apa, takutnya kita salah penggunaannya. Nah, setelah itu kita beri tanda juga lama dari kaldu ini dibuat. Jadi kita cantumkan aja kapan pembuatan kaldu ini dibuat, terpakai dan nutrisinya tidak mengabar ataupun menguap kemana-mana. Nah, selanjutnya adalah ini aku buat kaldu sapi ya Mams ya. Untuk caranya dan bahan-bahannya sama. Kita rebus dan juga kita campurkan semua bahan dan bumbu aromatik tadi sampai mendidih sekitar setengah sampai 1 jam, Mams. Nah, ini ya. Bayi juga harus mendapatkan asupan vitamin dan mineral yang cukup ya, Mams ya. Nah, salah satunya melalui kaldu ini, Mam. Asupan vitamin dan mineral yang nggak optimal dapat menyebabkan pengaruh pada kesehatan fisik dan pengaruh pada kesehatan mental. Magnesium sangat penting bagi bayi karena dapat mempengaruhi suasana hati ya Mams ya. Nah, kaldu olahan ini adalah masakan yang sederhana yang dapat mencegah gejala yang berhubungan dengan peradangan yang ada di otak. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali ya Mams ya. Nah, kaldu sapi ini sangat-sangat mempunyai lemak yang tinggi. Nah, kita bisa lihat ya Mams ya, penampakan dari kaldu ini tuh kayak banyak minyak-minyaknya. Nah, justru itu adalah lemak yang kita cari dari kaldu ini, Mams. Nah, selanjutnya setelah dingin sama kita akan cetak dan kita masukkan di plastik ziplock. Masing-masing setiap 1 kali masak empasi adalah 100 ml. Nah, ini dia, jangan lupa kasih nama dan juga jangan lupa kasih tanggal pembuatan kaldu itu dibuat biar nggak terlalu lama disimpan ya Mams ya. Nah, untuk cara pembuatannya seperti ini Mams. Setelah masakan kita mendidih, nah kita tuang aja kaldunya. Sebenarnya kaldu harus dicairkan dulu ya Mams ya. Cuman kalau nggak sempat untuk mencairkannya karena butuh waktu yang agak lama, ya udah kita langsung masak aja kayak gini, nggak apa-apa Mams. Cuman resikonya nutrisi yang terdapat di dalam kaldu akan lebih menguap lebih banyak.
for watching. Jangan lupa subscribe. Semoga bermanfaat ya Mams ya. Wassalamualaikum.